Hadis 1059 terakhir tentang kabar gembira buat orang yang berjalan di kegelapan ketika menuju masjid, yaitu sholat isya dan sholat subuh. Diberi kabar gembira bahwa nanti pada hari kiamat akan mendapatkan cahaya yang sempurna. Jaza jinsil amal. Sekarang 1059. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Ala adullukum, maukah kalian aku tunjukkan ala ma yamhullahu bihil khotoya, aku tunjukkan satu amal yang dengan amal itu Allah menghapus kesalahan-kesalahan, dosa-dosa. Berarti ada asbab. Dosa-dosa kita diampuni itu ada sebab-sebab. Ini salah satunya. Wa yarfa'u bihi darajat, dan dengan amal tersebut Allah mengangkat derajat kita. Para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, kami mau ya Rasulullah. Nabi bersabda, ada beberapa ini. Yang pertama, isbagul wudu'i 'alal makarih, menyempurnakan wudu di saat makarih. Makarih, waktu-waktu yang tidak disukai, dingin, enggak suka kita kena air dingin, tapi kita berwudu dan wudunya isbah, sempurna, mengikuti tata cara wudu Nabi SAW. Diawali dengan menyela-nyela jari-jari tangan dengan membaca Bismillah, bukan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian mengambil air dengan satu telapak tangan, dimasukkan ke dalam mulut bersamaan dengan hidung, dan seterusnya mengikuti cara Nabi SAW. Ini yang pertama, isbagul wudu 'alal makarih. Yang kedua, wa kasratul khutaa ilal masajid, memperbanyak langkah menuju masjid. Berarti langkah kaki, bukan dengan mengendarai kendaraan. Boleh tentunya berkendara menuju masjid, tapi menghilangkan keutamaan itu. Yang ketiga, wantidharus sholati ba'da sholat, menunggu sholat setelah sholat. Menunggu maghrib setelah sholat asar, menunggu isya setelah sholat maghrib, menunggu subuh setelah sholat isya, menunggu zuhur setelah sholat subuh, dan begitu seterusnya. Pada hakikatnya hidup kita ini yang menunggu sholat, karena amal terbesar badaniyah, amal jawari adalah sholat. Menunggu terus. Nah, sambil menunggu kita bisa berbuat apa saja, perbuatan-perbuatan yang bermanfaat untuk akhirat, untuk dunia. Seperti sekarang ini kita menunggu sholat isya dengan belajar ilmu, dengan belajar tentang dunia, ya, yang penting tidak haram. Fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat, itulah ar-ribat, itulah ar-ribat.
Apa ar-ribat? Ar-ribat amal yang sangat besar. Sebesar orang yang berjaga-jaga di daerah perbatasan dengan musuh. Ini amal yang sangat besar. Dan biasanya orang yang berjaga-jaga ini tidak tidur, karena terus mengawasi kapan musuh mau menyerang. Dia menjaga kemenangan Islam. Nah, ketika dia melihat ada musuh mau menyerang, dia laporkan kepada atasannya, komandannya. Amal seperti ini besar sekali. Bahkan Nabi menjanjikan ainani la tamassuhuman nar. Ada dua pasang mata yang tidak akan tersentuh api neraka selama-lamanya. Yang pertama, airun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Yang kedua, airun batat tahrusu fi sabilillah, mata yang tidak tidur, yang terus berjaga. Untuk apa? Untuk berjaga-jaga di jalan Allah, mengawasi kapan musuh mau menyerang. Mata seperti ini tidak akan tersentuh api neraka, dan itu amalan ar-riba. Nah, yang tadi disamakan dengan itu, ar-riba. Rawahu Muslim, beliau tidak menurunkan fawaid karena hadis ini pengulangan. Pengulangan dari hadis 131. Sekarang hadis 1060 atau hadis terakhir dari bab ini. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Idza ra'aitumur rajul," apabila kalian melihat ada seseorang, rajul, laki-laki, dan di sini betul-betul laki-laki. Ada beberapa kata rajul, laki-laki, tapi meliputi laki dan perempuan, seseorang. Adapun di sini betul-betul laki-laki. Karena apa? Karena melihat kalimat selanjutnya. Apabila kalian melihat seseorang laki-laki ya'tadu al-masajid, dia selalu mundar-mandir ke masjid, membiasakan diri datang ke masjid, salat berjamaah, laki-laki, fashhadu lahu bil iman, maka saksikan bahwa dia beriman. Salah satu tanda orang beriman, dia datang ke masjid. Kita kenal dengan dia di masjid, kita ketemu dengan dia di masjid, maka wajib kita yakini bahwa dia beriman. Kita tidak boleh meragukan. Adapun dalam hatinya dia berkeyakinan Jahmiyah, Jabariyah, Mu'tazilah, urusan dia. Urusan dia dengan Allah. Urusan kita dengan dia bahwa kita meyakini dia beriman. Ya. Tidak boleh kita meragukan. Ya. Kita menghukumi seseorang harus berdasarkan zahir. Batinnya jangan. Dia munafik, mau dia menyembunyikan kekafirannya, mau dia orang ini, orang itu, bukan urusan kita. Kita yakini dia beriman karena dia selalu terlihat di masjid. Tentu sholat, ya. Bukan pegawai di masjid, ya. Misal ketemu di masjid, tapi nggak pernah sholat, ya. Sibuk ngurusin taman misalnya atau apa, ya tentu bukan ini yang dimaksud. Sholat di masjid, ketemu di ruangan ini sholat, ya.
Qala Allah Azza wa Jalla. Lalu Nabi menukil ayat ke-18 dari surah At-Taubah, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Innama, seingat antum, innama huruf apa? Huruf hasar, huruf pembatas. Hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir yang memakmurkan masjid. Orang munafik tidak. Dia akan terlihat bagaimana dia tidak mendatangi masjid di saat-saat tertentu. Dia mendatangi masjid di saat-saat tertentu, sebagaimana hadis sudah lewat. Berat bagi dia untuk datang ke masjid pada waktu apa? Salat apa? Isya dan subuh. Berat sekali. Ya, karena gelap. Nah, tentu ini maknanya. Seandainya hari ini ada orang-orang munafik, nah, tentu dia akan berat sekali ketika masjid itu kosong, ketika masjid itu sedikit sekali yang datang, berat bagi dia. Nah, sebaliknya dia rajin ketika masjid itu ramai. Ini ciri-ciri orang munafik. Hadis ini riwayat At-Tirmidzi. Beliau mengatakan hadis hasan, tetapi saya salih mengatakan hadis ini dhaif. Ada salah satu perawi yang dhaif yang bernama Darraj, maka beliau mengatakan hadis ini dhaif. Tapi karena maknanya sesuai dengan ayat, yaitu innama ya'muru masajidallah tadi, maka beliau katakan dalam fiqhul hadis, maknahu sahih. Makna dari hadis dhaif tadi sahih. Berapa banyak hadis dhaif tapi maknanya sahih. Berapa banyak hadis dhaif tapi maknanya sahih. Adapun hadis sahih maknanya dhaif, ini hampir-hampir tidak ada. Hadisnya sahih tapi maknanya dhaif, paling sekedar terbalik. Misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ketika beliau meriwayatkan hadis tentang seseorang yang bersedekah secara sembunyi. Disebutkan di situ, tangan kiri memberi, tangan kanan tidak tahu. Padahal mestinya tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Terbalik. Secara sanad sahih, tapi makna ini terbalik menjadi dhaif. Ya. Dallat alaihi al-ayatul madhkuratu ba'dahu. Ditunjukkan oleh ayat yang tadi, At-Taubah 18, wa huwa anna alladhina ya'muruna masajidallah bidzikri wassalati wa tilawatil Qur'an hum ahlul iman. Bahwa orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah dengan zikir, dengan salat, zikir yang dimaksud adalah ilmu. Majlis zikir adalah majlis ilmu. Membaca Al-Quran, hum ahlul iman. Mereka ini orang-orang yang beriman. Kita masuk bab baru, kitabnya masih kitab Fadail. Jadi di dalam kitab Riyadhus Shalihin ada beberapa kitab. Nah, kita sampai di kitab Fadail. Sama dengan di kitab Sahih Bukhari terdapat
puluhan kitab. Ada kitab sholat, ada kitab saum, ada kitab buyur. Hari ini kita sampai kitab Fadail di bab Fadlu Intidharis Sholat. Bab keutamaan tentang menunggu sholat. Bab 190. Hadis pertama, hadis 1061. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: La yazalu ahadukum fi salatin. Kalian senantiasa berada dalam salat. Senantiasa ditulis sebagai orang yang sedang salat. Madamatis salatu tahbisuhu. Selagi dia terkurung oleh sholat, selagi dia dihalangi oleh sholat, mestinya dia mau melanjutkan pekerjaan, mestinya dia mau melanjutkan perjalanan ke satu tempat, tapi tangguh, sebentar lagi mau maghrib misalnya. Berarti kan dia terkurung oleh sholat itu. Mungkin sudah jam 6 kurang seperempat atau setengah 6. Nah, tangguh, dia tunggu di masjid, ya, sambil ngobrol, sambil tiduran. La yazalu ahadukum fi sholatin. Dia sudah dianggap sholat. La yamna'uhu ayyan khoriba ila ahlihi illa sholat. Ambil contoh di sini misalnya, dia terhalang untuk pulang ke keluarganya. Pulang misalnya, mau pulang, tangguh 10 menit lagi, 15 menit lagi waktu sholat. Nah, dia mampir ke masjid. Nah, ini yang dimaksud. Contohnya, ya, beliau di sini memberikan contoh, bukan pembatas. Jadi apapun alasan, mau pulang, mau pergi, mau kerja, mau apapun, ketika terhalang oleh sholat, maka dia sudah dianggap sedang sholat. Muttafaqun alaih fi kulli hadis. Yanbaghi al-muhafadhatu 'ala an-niyyati fi intidhar as-shalah. Anjuran untuk menjaga niat dalam menunggu sholat. Jadi jangan sampai kita seperempat jam di masjid menunggu maghrib ini ada niat bukan menunggu sholat, ada niat lain. Jangan, nanti tidak dapat. Innamal a'malu binniyat. Dia akan mendapatkan pahala berdasarkan niat. Sama-sama menunggu sholat, sama-sama berhenti di masjid itu seperempat jam. Berdua, yang satu dapat pahala ini, yang satu tidak. Karena apa? Niat. Nah, di sini beliau menganjurkan jagalah niat itu. Karena dengan niat tersebut kita akan mendapatkan pahala sholat, walaupun belum sholat. Nah, sementara temannya tidak, mungkin karena capek saja, memang ingin tiduran. Ya. Kalau bukan karena capek, dia akan lanjutkan perjalanan. Niat dia bukan menunggu sholat, nah, tentu tidak. Ya. Hadza la yahsulu liman niyyatuhu iqa'us sholati fil masjid wa huwa kharijun anhu. Jangan keluar. Jangan keluar. Kalau dia keluar, nah berarti niat tadi batal. Dari awal dia berniat misalnya mau menunggu sholat, tapi ketika azan malah keluar, nah tentu niatnya itu batal. Kan membatalkan niat baik adalah sebuah keburukan. Membatalkan niat buruk adalah sebuah kebaikan. Ya. Maka jika kita mempunyai niat buruk, batalkan. Itulah amal.
Dalilnya 3 orang yang terjebak di dalam gua itu. Yang 2 kan beramal, birrul walidain, dan sangat amanah terhadap pegawainya. Yang satu tidak beramal, tapi membatalkan niat buruknya. Kan niatnya dia mau berzina, dia batalkan. Itu kan. Nah, maka membatalkan niat buruk adalah amal soleh. Nah, sebaliknya niat baik jangan dibatalkan, kecuali Allah yang membatalkan, enggak masalah. Kita sudah mau berangkat umroh, Allah batalkan dengan tidak ada pesawat misalnya, ya, atau kita pergi haji, belum ada kuota misalnya, atau kita mau sedekah, uang kita hilang padahal sudah dipersiapkan. Ini Allah yang batalkan, maka amal itulah yang batal, tapi pahala tidak batal. Inilah murahnya Allah. Kenapa? Karena Allah yang membatalkan, bukan kita. Ya. Maka jangan sedih ketika kita berniat mau beramal terhalang. Jangan sedih. Bahkan khusus untuk haji, ketika kita sudah memakai pakaian ihram dan terhalang oleh musuh, oleh bencana alam, oleh banjir misalnya, maka kita tidak bisa masuk ke Mekah sebagaimana Nabi SAW. Maka bertahan, memotong rambut, mencukur rambut sebagai tanda bahwa haji kita sudah selesai. Padahal belum masuk Mekah, belum tawaf, belum sa'i, belum ngapa-ngapain. Tapi kita sudah tahallul, pertanda bahwa haji kita sudah selesai. Ya. Jadi ketika kita terhalang masuk Mekah karena sesuatu, kita tidak membatalkan niat kita mau haji, maka tahallul. Tentu sudah memakai pakaian ihram. Ya. Bukan sampai Cengkareng dibatalkan ya, pesawat nggak ada ya. Itu tahallul di Cengkareng hati. Sudah memakai pakaian ihram, sudah melewati miqat, sudah di Jeddah misalnya, ya, sudah memakai pakaian ihram. Jawazu idlaki lafdhi salati ala muntadiriha إذا كان قد ثبت الوصف له كما في الحديث إلا أنه يضاف له الكلام. Boleh menamakan, memutlakkan nama solat bagi orang yang menunggu solat, belum solat tapi sudah dianggap musalli, orang yang solat, berdasarkan hadis tadi. Dengan syarat betul-betul dia menunggu solat, hanya dia boleh berbicara, ngobrol ini itu, SMS, telepon boleh, sebagaimana orang yang tidak sholat, tetapi dia dianggap sedang sholat. 1062. Wa anhu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Al-malaikatu tusalli ala ahalikum. Para malaikat bersolawat kepada salah seorang dari kalian. Para malaikat bersolawat. Apa maksud bersolawat? Mendoakan. Nah, solat adalah doa. Para malaikat bersolawat, mendoakan. Bagaimana kalau Allah bersolawat? Kan Allah bersolawat untuk Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan para malaikat bersolawat untuk Nabi. Kalau malaikat jelas mendoakan, kita mendoakan. Kalau Allah
Masa Allah berdoa? Doa kepada siapa? Memuji. Salawat Allah kepada Nabi adalah memuji. Allah memuji Nabi, dan banyak pujian-pujian Allah pada Nabi. Misalnya, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sungguh engkau ya Muhammad berada pada akhlak yang adzim, yang agung, akhlak mulia. Pujian Allah untuk Nabi SAW, istilahnya Allah bersolawat untuk Nabi. Para malaikat bersolawat mendoakan kalian madama fi musallahu, selama kalian masih ada di musalla. Apa musalla? Tempat sholat. Tempat sholat. Maka keliru kalau menyebut masjid itu sebagai musalla, karena musalla di mana tempat kita sholat. Ya, di mana? Ya, di masjid. Ya. Maka masjid-masjid baik untuk sholat Jumat atau tidak untuk sholat Jumat namanya sama, masjid. Hanya ada tambahan, yang biasa dipakai sholat Jumat disebut masjid jami, yang tidak dipakai sholat Jumat bukan masjid jami, biasanya kecil. Ya. Maka istilah musalla tidak tepat, karena musalla yang dimaksud oleh Nabi adalah sebuah lapangan, tanah lapang yang biasa dipakai oleh Nabi untuk sholat Id dan sholat mayat. Alladzi shalla fihi, di tempat di mana dia sholat. Ada pendapat tidak boleh bergeser. Tidak tepat pendapat ini. Yang benar boleh bergeser. Yang penting masih di masjid tersebut. Geser selangkah, 2 langkah, enggak masalah. Yang penting masih ada di masjid itu. Nah, malaikat terus mendoakan ketika kita masih berada di masjid. Ya seperti ini. Dari antum sholat maghrib tadi, antum belum keluar dari masjid itu, maka malaikat terus mendoakan. Malaikat terus mendoakan. Gimana doanya? Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Di riwayat lain ada tambahan Allahumma tub alaihi. Ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmatilah dia, ya Allah terimalah taubatnya. Apa kalimat taubat tidak sia-sia? Bukankah sudah ada kata-kata ampuni? Ya Allah ampuni dia, ya Allah berikan rahmat kepada dia. Kenapa masih ada taubat? Nah, para ulama menjawab, nah tidak mungkin ucapan Nabi sia-sia. Ampuni dosa yang telah lalu, adapun taubat yang belum. Artinya jangan sampai mengulang lagi. Dengan kalimat Allahumma tub alaihi bermakna ya Allah ampuni dia dan jangan bikin dia mengulang dosa itu lagi. Kira-kira begitu. Tidak sia-sia kalimat. Terus kalimat ini keluar dari mulut para malaikat untuk kita yang tidak keluar dari masjid habis sholat maghrib atau isya atau subuh atau duhur atau asar. Selagi di riwayat lain ada kalimat malam yu'dhihi, selagi kita belum menyakiti malaikat. Kalau kita sudah menyakiti malaikat, malaikat berhenti mendoakan. Kapan kita menyakiti malaikat? Kapan kita menyakiti malaikat? Nah, di sini disebut malam yuhdits, berhadas, kentut. Kalau kencing nggak mungkin kan, sokol di sini ya. Kentut. Ketika kita kentut, ini menyakiti malaikat. Malaikat tidak suka dengan yang bau,
tuntut maut. Maka alasan Nabi melarang orang-orang yang habis makan bawang masuk ke masjid adalah para malaikat. Para malaikat tersakiti dengan bau yang tidak sedap itu. Ya. Salah satu yang tidak disukai oleh malaikat adalah bau yang tidak sedap. Rawahul Bukhari fi kulli hadis. Al-malaikatu tad'u wa tastaghfiru li ahli al-iman. Salah satu tugas malaikat, amal malaikat adalah mendoakan dan memohonkan ampun untuk orang-orang yang beriman. Adapun yang kafir tidak. Mendoakan buruk, iya. Para malaikat berpihak kepada orang-orang yang beriman. Masih ingat bagaimana Jibril detik-detik menjelang matinya Fir'aun. Detik-detik menjelang matinya Fir'aun, apa yang dilakukan oleh Jibril? Ketika Fir'aun timbul tenggelam di Laut Merah itu sambil mengatakan amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman dengan Tuhannya Musa dan Harun. Jibril buru-buru ngambil pasir, ya. Diapakan? Disumpelkan ke mulut Fir'aun, ya. Jibril khawatir Fir'aun mengucapkan La ilaha illallah. Kalau Fir'aun mengucapkan La ilaha illallah, selesai, masuk surga, ya. Jibril nggak mau. Pikir Jibril, ya nak amat ini 500 tahun mengaku Tuhan, maksiat besar, tiba-tiba masuk surga. Kalimat la ilaha ini menunjukkan bahwa Jibril berpihak kepada orang-orang yang beriman dan tidak pernah berpihak kepada orang-orang kafir, sekafir Fir'aun. Jibril tidak tahu hal yang gaib. Apakah Fir'aun ini akan masuk surga atau neraka? Jibril tidak tahu waktu itu, ya, hanya Allah yang tahu. Nah, Jibril tidak tahu Fir'aun kok akhirnya masuk surga, maka disumpah. Ada riwayat seperti itu. Nah, adapun terhadap orang-orang yang beriman selalu memohonkan ampun. Ini para malaikat. Maka tenang kita, berbahagia kita, bangga kita, karena malaikat di pihak kita dengan doa. Ya. Ketika tidak ada orang yang mengenal kita, ketika tidak ada orang yang menyebut-nyebut nama kita, nggak ada TV, media, radio menyebut nama kita, tapi nama kita disebut-sebut oleh para malaikat. Tentu ini bangga, kita berharap kita. Dan tidak perlu jadi orang yang cerdas, jenius, ahli ini, ahli itu, untuk disebut namanya oleh para malaikat. Diawali oleh Allah dulu tentu. Ya. Nah, Allah ketika mencintai seseorang, Allah tidak diam, tapi Allah memanggil Jibril. Allah katakan terus terang pada Jibril, aku mencintai si fulan. Sebut namanya. Ya. Bagaimana kalau nama kita disebut? Kayak apa? Terbang kita. Sebagaimana Abu Bakar menangis ketika namanya disebut oleh Allah. Begitu juga Ubay bin Ka'ab menangis ketika namanya disebut oleh Allah. Aku sampaikan salam Allah untuk engkau, wahai Allah. Abu Bakar nanya kepada Nabi, Allah menyebut namaku ya Rasul? Iya. Ya. Mustahilkah nama kita disebut oleh Allah? Tidak mustahil.
Kalau memang Allah mencintai kita, ya, apa artinya nama di media, surat kabar ini itu? Banding dengan Allah Rabbul Alamin yang menyebut nama kita, terbang kita, ya. Maka jangan berkecil hati. Menjadi orang baik, gak ada yang tahu. Jangan pedulikan. Orang gak ada yang tahu. Saya sedekah segini banyak, gak ada yang tahu. Gak usah dipikir. Allah Rabbul Alamin melihat dan menyebut nama kita di hadapan Jibril. Dan Jibril memanggil para malaikat, mengatakan bahwa Allah mencintai si fulan. Aku Jibril juga mencintai si fulan. Cintailah oleh kalian si fulan. Ya. Dan sekali lagi tidak perlu kita jadi pejabat tinggi. Ya. Orang terkenal, orang jenius, pintar, ahli ini, ahli itu, enggak. Cukup dengan taat kepada Allah, apa yang bisa kita lakukan. Ya. Al-malaikatu yattali'una ala dhunubi bani Adam. Para malaikat mengawasi sampai kepada dosa-dosa bani Adam. Dan mereka memohonkan ampun untuk yang beriman. Tahu para malaikat. Maka ini salah satu yang menghalangi kita untuk berbuat dosa. Malu, tahu, terus diawasi. Bukan pencatat, itu jelas. Malaikat pencatat itu jelas. Selain malaikat pencatat, ada lagi malaikat-malaikat yang mengawasi. Iya, malu tentunya kita. Dan itu ribuan kan. Dan mereka mendoakan ampun. Ya, mereka mendoakan ampun. Bukan membenci, bukan ini, tapi mendoakan ampun. Fadlul masajidi wa annaha khairul biqa'. Keutamaan masjid, dan ini sebaik-baik tempat. Tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi adalah masjid. Tempat yang paling dibenci oleh Allah di muka bumi adalah pasar. Dan dua-duanya halal. Maka Allah tidak menyebut tempat pelacuran, tempat perjudian. Itu kan haram. Ini halal. Masjid halal, pasar halal kan? Yang halal ya harus ditambahkan gitu. Nah, banyak yang tidak paham lalu bertanya, kok pasar ya? Kenapa bukan tempat pelacuran? Udah jelas tempat pelacuran. Tempat perjudian. Nah itu yang haram. Nggak usah dibahas. Jelas Allah membencinya. Ini yang halal. Abqadul biladi ilallahi aswaquha. Tempat yang paling dibenci oleh Allah di muka bumi ini, sekali lagi yang halal, itu pasar. Yang paling disukai masjid. Fadlu intidari sholat, keutamaan menunggu sholat. Keutamaan besar menunggu sholat. Padahal tidak berbuat apa. Yang terakhir, yustahabbu lil muntadiri fil masjid ay yabqa ala wudu. Disukai. Kalimat-kalimat yang dibawakan oleh beliau dan para ulama selalu disukai. Tidak sunat, tidak. Karena sunnah ini jauh lebih besar dari sekedar disukai. Ya. Disukai bagi orang yang menunggu sholat di masjid untuk punya wudu. Disukai, tidak wajib. Hadis terakhir dari bab ini, hadis 1063. Wa an Anasin
radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhara lailatan salat al-isya. Dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu ketika mengakhirkan salat isya ila syatril lail, sampai pertengahan malam, sampai hampir pertengahan malam. Selesai sholatnya mungkin sudah masuk pertengahan malam, dan itu boleh karena sholat pada waktu yang ditentukan itu adalah takbiratul ihram. Adapun sudah masuk takbiratul ihram, rakaat kedua, ketiga dan seterusnya sudah keluar dari waktunya, enggak masalah. Sudah keluar dari waktunya, enggak masalah. Misalnya kita kesiangan, bangun jam 5:30, matahari terbit jam 6 kurang seperempat misalnya, wudu dan seterusnya, tinggal mungkin 3-4 menit, enggak masalah. Dan sholatnya enggak perlu buru-buru. Pas sholat matahari terbit enggak masalah. Yang penting takbiratul ihram. Ya. Nah, ini salah satu dalil. Jadi Nabi selesai sholat sudah lewat tengah malam, tapi sebelum takbiratul ihramnya sholat isya belum tengah malam, menjelang tengah malam. Saya kira ini terjadi sekali ya, terjadi sekali. Lewat ini cuma sekali. Thumma aqbala alaina biwajhihi. Setelah itu, dan banyak hukum yang terambil dari sini, diantaranya tidur dengan duduk tidak membatalkan wudu, karena banyak para sahabat yang terdengar dengkurnya. Ya bayangkan, azan isya seperti kita ini sampai tengah malam, berapa jam itu menunggu Nabi keluar, ya, dan tidak ada yang berani ngomong. Semuanya menunggu Nabi keluar. Nah, yang tidak ke masjid, ya sholat di rumah masing-masing di awal. Nah, setelah selesai sholat, beliau menghadap ke kami dengan wajah beliau. Beliau mengatakan, "Shallan nasu wa raqadu." Orang-orang telah sholat isya lalu tidur. "Walam tazalu fi sholatin." Kecuali kalian. Kalian menunggu-nunggu sholat, maka kalian terus ditulis sebagai orang yang sedang sholat. Mundu intadartumuha. Semenjak kalian menunggu-nunggu waktu sholat. Qomat. Ya. Di lain dikatakan, tidak ada orang yang sholat di muka bumi sekarang ini, barusan ini, kecuali kalian. Ya. Tentu ini berita gaib dari Allah kepada Nabi SAW bahwa tidak ada yang sholat kecuali kalian. Kalau sekarang kan nggak bisa. Ya, kita jam 2 malam, tapi di belahan bumi yang sana kan bisa saja isya, bisa maghrib, bisa asar. Islam kan sudah tersebar di mana-mana. Nah, waktu itu Nabi menjamin tidak ada yang sholat di muka bumi hari ini, sekarang ini, detik ini, kecuali kalian. Nah, maka terpuji, mulia orang-orang yang ikut sholat isya berjamaah sampai tengah malam bersama Nabi SAW. Rawahul Bukhari fi kull hadis. Waktu isya ila nisfil lail. Waktu isya itu sampai pertengahan malam. Ini pendapat yang rajih. Dan pendapat ini dipegang oleh Al-Imam Al-Bukhari, ya, di awal-awal kitab beliau. Bukan sampai subuh.
bukan sampai subuh. Ini pendapat yang lemah. Maka hati-hati, sebagian orang awam sengaja sholat isya sepertiga malam, misalnya jam 2, jam 3, dengan harapan sekalian sholat tahajud. Maka habis maghrib misalnya, atau jam 8 misalnya tidur, nanti sholat isya sekalian. Sebab kalau terbangun jam 2, jam 3 belum sholat isya, mau nggak mau pasti bangun. Nah, sekalian sholat tahajud. Tapi kalau terbangun jam 3, ingat sudah sholat isya, kadang-kadang malas. Nah, alasan ini tidak tepat, tidak dibenarkan. Ini romyu. Secara dalil tidak sah. Karena sholat isya sekali lagi akhirnya di pertengahan malam, bukan subuh. Sama dengan subuh, akhirnya bukan zuhur tapi terbit matahari. Ya, itu saja. Sepertinya tidak ada soal jawab habis